Halo, balik lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas materi baru yaitu fungsi kuadrat. Di video bagian pertama kita akan membahas materi, di video kedua kita akan membahas tentang cara menggambar fungsi kuadrat, dan di video ketiga kita akan membahas mengenai latihan soalnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita harus tahu dulu tentang bentuk umum fungsi kuadrat, kemudian kedudukan grafik terhadap sumbu X, kemudian ada kedudukan garis terhadap grafik, kemudian cara menyusun persamaan fungsi kuadrat. Yang pertama, bentuk umum fungsi kuadrat. Kalau kemarin bentuk umum persamaan bentuk umum fungsi linear itu Y sama dengan AX plus B ya. Kalau sekarang fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Di sini pangkat tertingginya 2, A, B, dan C-nya itu anggota bilangan real, dan nilai A-nya yang ini, nilai A ini tidak boleh sama dengan 0. Tuh ya bentuk umumnya. Nah, ini adalah bentuk umum fungsi kuadrat. Kemudian grafik fungsi kuadrat berbentuk apa grafiknya? Grafiknya akan berbentuk parabola. Grafiknya berbentuk parabola. Parabola berarti bisa terbuka ke atas gini atau terbuka ke bawah. Bisa kita lihat ditentukan dari nilai A-nya. Kalau nilai A-nya itu lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Yang ini terbuka ke atas. Kalau dia A-nya kurang dari 0, maka dia terbuka ke bawah yang ini. Terbuka ke atas tadi gini, terbuka ke bawah. Kemudian contohnya kayak gimana? Contoh fungsi kuadrat. Misalkan kita punya Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Ini kira-kira kalau kita lihat nilai A-nya berapa di sini? A itu selalu berteman sama X kuadrat. A-nya 1, B-nya ketemu di sini 4, C-nya ketemu min 5. Kalau kita telusuri lagi, nilai A-nya itu kan lebih besar dari 0, maka dia grafiknya akan terbuka ke atas. Grafik terbuka ke atas. Kalau dia terbuka ke atas, kita bisa lihat ini di sebelah sini. Ini kan misalkan sumbu X ya, sumbu Y misal. Di titik ini itu ada titik puncak di sini. Titik puncak ya. Atau titik titik puncak fungsi kuadrat. Kita simbolkan aja, misalkan titik puncaknya adalah koordinatnya XP, YP. Cara menentukannya, di sini cara menentukan XP, YP sebagai titik puncak. Kalau misalkan kita punya XP, rumusnya min B per 2A. Kalau YP, min D per 4A. Nilai D-nya singkatan dari apa? Apakah singkatan dari diskriminan ataukah singkatan dari determinan? Kira-kira yang mana? Yang diskriminan ya. D itu singkatan dari diskriminan. Diskriminan rumusnya bagaimana? Rumusnya B kuadrat min 4 AC. Jadi kita nanti jabarkan dulu ABC-nya, terus kita cari nilai diskriminannya. Diskriminan di sini disimbolkan dengan huruf D ya. Nah, sekarang kalau misalkan nggak pakai ini kayak gimana mencari YP-nya? Bisa, YP-nya itu bisa diperoleh dengan cara mensubstitusi nilai YP di sini, bisa kita cari dengan cara substitusi XP ke fungsi. Jadi ke fungsi kuadrat. Ke fungsi kuadrat akan diperoleh nilai dari YP-nya, gitu ya. Kita lanjut, menentukan kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Di sini kita misalkan punya fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kita punya 3 kedudukan. Yang pertama, kemungkinan yang pertama adalah grafik itu memotong sumbu X di 2 titik. Atau yang kedua, grafiknya itu akan menyinggung sumbu X. Atau kemungkinan yang ketiga, grafiknya itu tidak memotong maupun tidak menyinggung. Yang pertama,
Kalau misalkan dia itu memotong, menyinggung atau tidak menyinggung maupun memotong, bisa kita lihat dari nilai diskriminan. Nih, yang tadi udah kita bahas. Yang pertama, kalau nilai diskriminannya lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X2 di dua titik yang berbeda. Jadi misalkan kita punya grafik ini sumbu X. Jadi bisa gini. Ini kan memotong di dua titik yang berbeda ini. Atau bisa juga gini. Nah, ini yang di sini sama yang di sini ya. Kalau misalkan D-nya itu sama dengan 0, dia menyinggung sumbu X. Jadi ini misalkan sumbu X, dia menyinggung gini, atau bisa juga gini grafiknya. Kayak gitu ya, menyinggung sumbu X. Atau yang ketiga, D-nya kurang dari 0, berarti dia tidak memotong maupun menyinggung, alias gantung ya di sini. Jadi ini misalkan sumbu X, jadi bisa gini, atau bisa juga gini, gitu ya. Jadi nggak menyinggung maupun memotong sumbu X. Kedudukan garis terhadap grafik fungsi kuadrat sama seperti kedudukan grafik terhadap sumbu X. Ini ada 3 kemungkinan juga. Garisnya itu memotong grafik, kemudian garisnya itu menyinggung grafik, kemudian garisnya itu tidak memotong maupun menyinggung. Jadi misalkan kita punya garis di sini ya. Misalkan kita punya garisnya kita namakan, terserah kalian garis apa. Misalkan saya namakan garis G. Dia punya persamaan garisnya Y sama dengan MX plus K. Maka garis MX sama dengan K, kalau kita punya juga grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, kalau kita substitusikan persamaan garis G ke dalam fungsi kuadrat, maka akan kita peroleh gini. Ini kan Y ya, ini sama dengan Y, berarti Y nya bisa kita tuliskan gini, MX plus K sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kita kelompokkan suku yang sejenis, berarti ini pindah ke sana aja, berarti boleh dituliskan gini, AX kuadrat plus B min M X plus C min K, gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini, berarti ini sama dengan 0. Nah, untuk menentukan kedudukan garis terhadap grafik fungsi bisa dilihat dari nilai diskriminannya. Kalau D-nya lebih dari 0, garisnya memotong grafik fungsi kuadrat di dua titik. Kalau D-nya itu sama dengan 0, berarti grafiknya itu akan menyinggung garisnya itu akan menyinggung grafik fungsi kuadrat. Dan yang ketiga, kalau D-nya kurang dari 0, maka garis tersebut tidak memotong maupun menyinggung. D-nya itu diperoleh dari D ini ya. Cara mencari D dari sini, ini berarti A, ini yang jadi B, ini yang jadi C. Ini A, ini B, ini C. Tinggal dicari nilai diskriminannya. Baru kalian nanti bisa menentukan apakah garis tersebut termasuk ke keadaan 1, 2, atau 3. Lanjut. Menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat ada 3 cara. Yang pertama, kalau fungsi kuadrat itu memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0. Jadi misalkan memotong di 3,0 dan misalkan 8,0, maka kalian bisa menggunakan rumus ini. Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. A itu nanti kita dicari dulu biasanya A nya, nanti di penerapan soal ya. Kemudian yang nomor 2, kalau grafik fungsi kuadrat itu menyinggung sumbu X di titik 1,0, jadi cuma satu titik yang diketahui, berarti kita bisa pakai rumus ini. Dan yang ketiga, kalau dia diketahui titik puncaknya, maka kita bisa mencari pakai rumus Y sama dengan A kali X min XP kuadrat ditambah YP. Oke, sampai sini dulu materinya. Untuk video selanjutnya kita akan belajar tentang cara menggambar grafik fungsi. Ada pertanyaan, kritik, dan saran, bisa banget kalian tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih untuk yang udah nonton, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.
Bye-bye.